Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartatia Kudusia dengan NIM 811424091 dari kelas B jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik penting yang sangat relevan dengan mata kuliah kewarganegaraan, yaitu analisis SWOT tentang kondisi geopolitik dan geografis, ideologi, politik, sosial, dan budaya Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi yang sangat strategis, baik dari segi geografis maupun geopolitik, dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan berada di antara dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia memegang peranan penting di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Tapi, apakah posisi ini secara otomatis menguntungkan Indonesia? Untuk menjawab itu, kita perlu melihat lebih dalam menggunakan pendekatan analisis SWOT, strengths, weaknesses, opportunities, dan threats yang akan kita terapkan tidak hanya dari sisi geopolitik dan geografis, tetapi juga ideologi, politik, sosial, dan budaya. Dari sisi geografis, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Hutan tropis, tambang mineral, laut yang kaya ikan, dan tanah yang subur adalah kekuatan yang tak terbantahkan. Letaknya di jalur perdagangan internasional seperti Selat Malaka juga memberi keuntungan strategis dalam ekonomi global. Keunggulan ini membuka peluang besar bagi kerjasama internasional dan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pelabuhan, logistik, dan pariwisata. Secara geopolitik, Indonesia adalah negara dengan peran aktif di berbagai organisasi internasional seperti ASEAN, G20, dan PBB. Posisi sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia membuat Indonesia memiliki nilai strategis tersendiri dalam percaturan dunia. Di tengah persaingan kekuatan global antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia bisa memainkan peran sebagai penyeimbang atau mediator, apalagi dengan prinsip politik luar negerinya yang bebas aktif. Namun, kekuatan geografis ini juga memiliki kelemahan. Sebagai negara kepulauan yang sangat luas, tantangan dalam hal konektivitas, infrastruktur, dan pemerataan pembangunan masih tinggi. Banyak wilayah Indonesia bagian timur yang belum merasakan pembangunan yang merata. Selain itu, lokasi Indonesia yang berada di Ring of Fire membuatnya rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Di sisi geopolitik, Indonesia juga menghadapi ancaman dari konflik kepentingan negara-negara besar. Misalnya, potensi ketegangan di Laut Natuna Utara akibat klaim sepihak dari negara lain bisa menjadi pemicu konflik. Belum lagi potensi penyusupan ideologi ekstrem atau terorisme lintas batas yang bisa masuk melalui wilayah perbatasan yang masih rawan. Indonesia bukan hanya memiliki posisi strategis secara geografis, tetapi juga secara geostrategis. Kawasan Indo-Pasifik saat ini menjadi pusat perhatian dunia karena pergeseran kekuatan global dari barat ke timur. Indonesia yang berada tepat di jantung kawasan ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas regional. Peran aktif Indonesia dalam forum seperti ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) menunjukkan bagaimana bangsa ini mencoba mengedepankan kerjasama yang inklusif dibanding dominasi kekuatan tertentu.
Namun di balik peluang itu muncul juga ancaman. Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam pengaruh politik dan ekonomi di Asia Tenggara bisa menyeret negara-negara seperti Indonesia ke dalam pusaran konflik kepentingan. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, Indonesia bisa menjadi ladang proksi war baru. Oleh karena itu, diplomasi yang cerdas dan konsisten sangat diperlukan. Dari segi ideologi, Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi kekuatan utama dalam menjaga kesatuan dan kebinekaan. Pancasila menjadi fondasi nilai yang mempersatukan berbagai suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda-beda. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kemanusiaan sangat relevan dalam membangun kehidupan berbangsa yang harmonis. Namun demikian, tantangan terhadap ideologi Pancasila tidak bisa dianggap sepele. Masih ada kelompok-kelompok yang mencoba mengganti atau melemahkan Pancasila dengan paham radikal, intoleran, atau ideologi asing. Ini menjadi kelemahan sekaligus ancaman, apalagi jika generasi muda tidak dibekali pendidikan karakter dan pemahaman ideologi yang kuat. Dalam menghadapi tantangan dari luar dan dalam negeri, konsep ketahanan nasional menjadi kunci utama. Ketahanan nasional mencakup aspek ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta teknologi. Ketahanan ideologi misalnya mengharuskan seluruh rakyat memahami nilai-nilai Pancasila bukan sekadar hafalan, tetapi sebagai prinsip hidup dalam keseharian. Ketahanan politik menuntut sistem pemerintahan yang transparan dan bersih dari korupsi, serta partisipasi publik yang kritis namun tetap konstruktif. Sementara itu, ketahanan sosial dan budaya berarti memperkuat jati diri bangsa di tengah arus globalisasi yang deras. Ketahanan pertahanan dan keamanan mencakup kemampuan militer, sistem keamanan perbatasan, serta perlindungan terhadap data digital dan cyber yang semakin relevan di era digital saat ini. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik saja, tapi juga harus memperkuat keamanan non-konvensional. Secara politik, Indonesia sudah mengalami transisi besar dari rezim otoriter ke demokrasi sejak reformasi 1998. Pemilihan umum yang langsung dan transparan merupakan wujud dari sistem demokrasi yang berkembang. Ini menjadi kekuatan besar karena mencerminkan kedaulatan rakyat. Namun, demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Politik uang, polarisasi masyarakat, dan lemahnya partai politik dalam kaderisasi adalah kelemahan yang masih membayangi. Selain itu, media sosial kini menjadi senjata bermata dua. Di satu sisi, mendekatkan rakyat dengan informasi, tapi di sisi lain menjadi sarana penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang bisa mengganggu stabilitas politik. Teknologi digital telah membawa revolusi dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Media sosial kini menjadi ruang publik baru di mana identitas, opini, bahkan konflik terbentuk dan menyebar. Di satu sisi, ini menciptakan peluang luar biasa dalam literasi, pendidikan, dan ekonomi digital. Generasi muda Indonesia kini memiliki akses luas ke informasi dan bisa menciptakan inovasi global dari rumah mereka sendiri. Namun, di sisi lain, teknologi digital juga menimbulkan tantangan serius. Misinformasi, radikalisasi online, ujaran kebencian, dan ketergantungan digital bisa mengancam harmoni sosial dan stabilitas politik. Oleh karena itu, literasi digital dan budaya harus ditingkatkan.
Pemerintah dan masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam membangun ruang digital yang sehat dan produktif. Keberagaman sosial Indonesia adalah kekayaan yang tidak ternilai. Ratusan etnis, bahasa daerah, dan tradisi yang hidup berdampingan menunjukkan potensi luar biasa untuk pembangunan berbasis kearifan lokal. Modal sosial ini bisa menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik. Tetapi di sisi lain, keberagaman juga bisa menjadi sumber konflik sosial bila tidak dibarengi dengan toleransi dan keadilan sosial. Ketimpangan ekonomi, diskriminasi, dan konflik horizontal seperti antar agama atau antar suku masih menjadi tantangan yang nyata. Ini bisa menjadi bom waktu jika tidak diatasi dengan pendekatan inklusif dan berbasis dialog. Salah satu aspek penting yang sering terlupakan dalam pembangunan nasional adalah budaya lokal. Budaya bukan hanya soal seni dan tradisi, tetapi juga cara pandang dan nilai-nilai hidup yang berkembang dalam masyarakat. Di berbagai daerah Indonesia terdapat kearifan lokal seperti musyawarah, sistem adat, dan gotong royong yang bisa dijadikan fondasi pembangunan berkelanjutan. Ketika pembangunan tidak mempertimbangkan konteks budaya lokal, seringkali menimbulkan konflik atau penolakan. Maka, penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang aktif. Ini adalah bentuk nyata dari demokrasi partisipatif. Tak banyak yang menyadari bahwa Indonesia juga memiliki kekuatan dari warga negaranya yang berada di luar negeri yang disebut diaspora. Mereka bukan hanya pekerja migran, tapi juga profesional, akademisi, dan pelaku bisnis yang berperan dalam diplomasi lunak dan ekonomi global. Dukungan terhadap diaspora bisa memperluas pengaruh Indonesia secara global. Selain itu, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi penting dalam membentuk wajah Islam yang moderat, toleran, dan damai. Ini sangat penting di tengah meningkatnya sentimen Islamofobia global. Peran Indonesia dalam membangun dialog antar agama dan peradaban perlu terus diperkuat, karena ini juga bagian dari diplomasi budaya dan peradaban bangsa. Dalam konteks jangka panjang, kekuatan terbesar bangsa Indonesia adalah generasi mudanya. Saat ini, Indonesia mengalami bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibanding usia non-produktif. Ini bisa menjadi kekuatan luar biasa bila dikelola dengan baik, tapi bisa menjadi bencana jika pendidikan dan lapangan kerja tidak disiapkan dengan matang. Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya soal hafalan konstitusi, tapi juga penguatan karakter, pemahaman akan hak dan kewajiban warga negara, serta kemampuan berpikir kritis dan etis. Generasi muda harus menjadi pelopor dalam menjaga nilai-nilai persatuan dan keadilan, serta mengambil peran dalam pembangunan sosial politik bangsa. Melalui pendidikan yang menyeluruh, mereka bisa menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia ke arah lebih baik. Dengan seluruh potensi dan tantangan yang telah dibahas, Indonesia berada pada titik penting menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yaitu saat kita memperingati 100 tahun kemerdekaan. Visi ini bukan mimpi kosong, tetapi bisa dicapai jika kita mampu memaksimalkan kekuatan, memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengantisipasi ancaman dengan strategi yang matang dan kolaboratif.
Geopolitik dan geografis kita adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Ideologi Pancasila adalah fondasi sekaligus kompas moral. Politik demokratis harus dimatangkan, bukan dibiarkan liar. Kehidupan sosial dan budaya harus dijaga sebagai warisan dan modal pembangunan. Dan yang terpenting, generasi muda harus dipersiapkan sebagai pemimpin masa depan yang tangguh, cerdas, dan berintegritas. Mari kita jaga bangsa ini bersama, bukan hanya karena kita lahir di Indonesia, tapi karena kita percaya bahwa Indonesia layak menjadi negara besar, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam pengaruh, nilai, dan martabatnya di mata dunia. Selain itu, ketegangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik juga bisa berdampak pada stabilitas keamanan regional. Beralih ke aspek ideologi dan politik, Indonesia memiliki dasar negara yang kuat, yaitu Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi fondasi dalam menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya. Sistem demokrasi memungkinkan rakyat berpartisipasi dalam menentukan arah negara. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, serta membentuk organisasi. Namun, sistem ini belum sempurna. Masih banyak tantangan seperti rendahnya literasi politik di kalangan masyarakat, praktik politik uang, serta korupsi di berbagai sektor pemerintahan. Polarisasi politik dan politisasi agama juga semakin marak, terutama menjelang pemilu. Banyak masyarakat terjebak dalam fanatisme sempit yang justru merusak persatuan nasional. Namun, di balik tantangan ini, terdapat banyak peluang untuk memperbaiki sistem politik kita. Pemanfaatan teknologi seperti e-voting dan e-government dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi birokrasi. Generasi muda kini semakin aktif dalam politik, bukan hanya melalui partai, tapi juga lewat media sosial, komunitas, dan gerakan sipil. Kita melihat tumbuhnya semangat kritis dan kepedulian sosial di kalangan pemuda, yang menjadi harapan bagi masa depan demokrasi Indonesia. Meski begitu, ancaman juga mengintai. Hoaks dan ujaran kebencian di dunia maya semakin mengkhawatirkan. Penyebaran informasi palsu yang masif dapat memecah belah masyarakat dan mengganggu stabilitas politik. Radikalisme dan ekstremisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila juga masih menjadi ancaman serius yang harus diwaspadai. Selanjutnya, kita bahas aspek sosial dan budaya Indonesia. Dikenal sebagai negara yang sangat kaya akan budaya dan tradisi. Terdapat lebih dari 1.300 kelompok etnis dan ratusan bahasa daerah. Budaya seperti batik, wayang, dan tari tradisional menjadi kekayaan tak ternilai yang tidak dimiliki oleh negara lain. Gotong royong, musyawarah, dan toleransi masih hidup di tengah masyarakat, terutama di pedesaan. Namun, realitas sosial kita juga menunjukkan adanya kesenjangan. Masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di daerah terpencil. Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga belum merata. Selain itu, modernisasi dan globalisasi menyebabkan generasi muda semakin meninggalkan budaya lokal. Banyak yang lebih mengenal budaya barat daripada budaya daerahnya sendiri. Meskipun demikian, era digital saat ini bisa menjadi peluang emas untuk mempromosikan budaya Indonesia ke dunia. Banyak anak muda yang mulai membuat konten tentang kebudayaan, bahasa daerah, dan tradisi lokal di media sosial seperti TikTok dan YouTube.
Industri kreatif juga bisa menjadi jembatan antara budaya dan ekonomi. Contohnya melalui film, musik, kuliner, dan fashion berbasis budaya lokal. Namun, kita tetap harus waspada. Arus globalisasi membawa budaya luar yang tidak selalu sesuai dengan nilai kita. Hidup konsumtif, individualis, dan hedonis bisa merusak nilai gotong royong dan kesederhanaan. Konflik antar kelompok sosial seperti yang terjadi di beberapa daerah karena isu agama atau etnis menunjukkan bahwa integrasi sosial masih menjadi pekerjaan rumah besar. Lalu, apa peran kita sebagai generasi muda dalam menghadapi semua ini? Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa, memperkuat persatuan dalam keberagaman, dan aktif dalam kegiatan sosial maupun politik yang positif. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, tidak menyebarkan hoaks, menghargai perbedaan, mendukung produk lokal, serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Kesimpulannya, dari analisis SWOT ini, kita bisa melihat bahwa Indonesia memiliki kekuatan dan peluang yang sangat besar untuk menjadi negara maju dan berpengaruh di dunia. Namun semua itu hanya bisa terwujud jika kita mampu mengatasi kelemahan dan mengantisipasi berbagai ancaman yang ada. Sebagai warga negara yang baik, mari kita bersama-sama menjaga keutuhan bangsa, membangun karakter kebangsaan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan ini bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.